Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 23 Juni 2025. Kita bersyukur kasih karunia Allah boleh menyertai kita dan kita boleh ada di hari ini mengawali seluruh perjalanan hidup kita pada awal minggu ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mengaruniakan kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama diberi kasih karunia Allah dan boleh menikmati awal perjalanan pada minggu ini. Karena itu Bapa di sorga, penuhi kami semua dengan firman kebenaran, sehingga ketika kami membaca, kami dapat memahami dan melakukannya dalam seluruh hidup kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Allah yang akan kita baca pada hari ini dalam renungan harian kita edisi Senin 23 Juni 2025 dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Dipersatukan di dalam Kristus". Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman kebenaran Tuhan. Tema perenungan kita, satu sebagai keluarga Allah. Dalam bahasa Toraja, Sikurin Mokomi lan Banuanna Puang Matua. Ibu bapa, saudara-saudara, sebagai umat dalam satu persekutuan, kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik latar belakang suku bangsa maupun tempat tinggal. Namun oleh kasih karunia-Nya kita telah dipersatukan dalam terang dan pengharapan yang sama. Sekalipun kita berasal dari keberagaman latar belakang, bahasa, adat, bahkan pengalaman hidup yang kadang menyakitkan dan penuh luka, kita tetap dihimpun dalam satu kasih dan pengampunan. Kita dipersatukan bukan oleh kesamaan budaya atau kebiasaan di tempat tinggal kita, tetapi oleh kasih Allah yang menyelamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang dahulu jauh dari keselamatan kini menjadi bagian dari kasih karunia dan terang Allah. Karena itu ibu bapa, saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa dahulu mereka juga adalah orang-orang yang terpisah, khususnya mereka yang bukan keturunan Yahudi, yang tidak termasuk dalam umat pilihan dan tidak hidup menurut hukum sunat. Tetapi sekarang mereka telah diangkat menjadi bagian dari umat Allah karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semua telah dipersatukan oleh darah Kristus. Sunat atau tidak sunat bukan lagi yang utama, melainkan pengakuan dan iman kepada Yesuslah
yang membawa kita kepada keselamatan dan pengharapan kekal. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita dipanggil untuk saling mengenal satu sama lain sebagai sesama warga kerajaan Allah. Kita adalah satu keluarga besar, hidup dalam semangat damai dan kasih. Di dalam Tuhan Yesus kita telah menjadi satu tubuh yang dibangun dan dikuduskan oleh karya pengorbanannya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah ada lagi yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Ia mengajak kita untuk hidup sebagai saudara seiman, saling menopang dan menguatkan. Karena kita adalah satu, yaitu keluarga Allah. Kita membangun persekutuan kita di dalam prinsip keluarga Allah. Maka di sana kita boleh menikmati sebagai satu tubuh Kristus untuk senantiasa menyatakan kemuliaan melalui cinta kasih, kepedulian, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Sebab dengan demikian kita sedang menampakkan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu melayakkan kami boleh menikmati persekutuan sebagai satu keluarga Allah. Kami boleh berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda pengalaman kehidupan, tetapi kami dipersekutukan menjadi satu di dalam keluarga Allah sebagai tubuh Kristus. Karena itu Tuhan berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami, sehingga di dalam melakukan seluruh tugas panggilan pelayanan sebagai imamat orang percaya, kami boleh mewartakan seluruh kehidupan kami di dalam cinta kasih-Mu, sehingga benar Tuhan hidup kami berkenan kepadamu. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah awal perjalanan kami pada minggu ini selalu kami alami dalam damai dan sejahtera Tuhan. Dan di dalam kesemuanya itu kami selalu percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai kami. Jauhkan kami dari segala susah mara bahaya, tapi kasihanilah kami sehingga kami boleh menampakkan kehidupan untuk saling mengasihi, juga saling menyayangi, dan dengan demikian sebagai tubuh Kristus kami menampakkan tanda-tanda kerajaan Allah. Inilah kami Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan harian yang boleh kita lalui bersama-sama. Kita percaya oleh kasih karunia Allah menyertai kita. Karena itu perkenankan kami menyapa kita semua dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami menyampaikan selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita, menopang kita sampai Maranatha. Shalom.